menandatangani technical arrangement antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Perancis yang pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh saya selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Perancis diwakili oleh Menteri Kehakiman Republik Perancis, dan penandatanganan dilakukan secara daring dan disaksikan oleh delegasi pemerintah Indonesia, baik mewakili Kementerian Koordinator Bidang Imigrasi, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, dan juga Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan dari pihak pemerintah Perancis tadi langsung Menteri Kehakiman Perancis, dan kemudian juga di sini ada delegasi dari pemerintah Perancis yang diwakili oleh Duta Besar Republik Perancis dan para staf yang ada di Jakarta. Yang kita tantangani hari ini adalah kesepakatan antara dua pemerintah untuk memindahkan narapidana warga negara Perancis bernama Serge Atloy yang telah dipidana dengan pidana hukuman mati, tapi sampai hari ini belum dieksekusi, dan yang bersangkutan sudah 20 tahun berada dalam tahanan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sekarang ini. Oleh pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan eksekusi terhadap narapidana tersebut dan sepakat untuk memindahkannya ke Perancis, dan pemerintah Perancis menyetujui dan menetangani practical arrangement ini, dan pemerintah Perancis menghormati kedaulatan Republik Indonesia untuk menjatuhkan pidana terhadap warga negaranya, dan setelah dikembalikan atau setelah dipindahkan ke Perancis, maka tanggung jawab terhadap pembinaan narapidana atas nama Serge Atloy diserahkan kepada pemerintah Perancis, dan pemerintah Perancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia dijatuhi hukuman mati, di Perancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum. Apakah nanti Presiden Perancis akan memberikan gerasi, ataukah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apapun kebijakan untuk mengurangi misalnya karena sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan pengadilan Indonesia, itu sepenuhnya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Perancis. Jadi proses pemindahan ini akan dilakukan segera, dan sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang, dan tanggung jawab pemerintah Indonesia adalah mengantarkan yang bersangkutan sampai ke bandara, masuk ke pesawat terbang, dan dia dijemput oleh aparat keamanan dari pemerintah Perancis sampai pulang ke negaranya. Saya kira ini merupakan satu proses yang cukup panjang, masalah Serge Atloy ini, tapi oleh pemerintah sekarang negosiasinya berlangsung relatif cepat dan dapat diselesaikan, sehingga pemerintah Perancis juga merasa bahwa ya ada satu kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis yang insya Allah akan dilanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang dalam bentuk kerjasama hukum yang lain, tidak terbatas hanya pada transfer of prisoner seperti yang dilakukan sekarang ini. Itu statement dari saya, dan saya silakan. Please. Apakah ada syarat yang berbeda dari pemindahan yang sebelumnya dari Mary Jane atau Beli 9? Kemudian nanti teknis pemindahannya pada tanggal 4 Februari itu akan seperti apa, Pak Menko? Mungkin boleh dijelasin. Terima kasih. Ya, pada intinya tidak jauh berbeda, bahkan boleh dikatakan hampir sama. Technical arrangement yang kita tantangkan dengan pemerintah Filipina dan dengan pemerintah Australia. Dan sebelum kita berunding juga kita sudah memberikan kopi dari apa yang sudah kita tandatangani dengan pemerintah Filipina dan Australia untuk dipelajari oleh pemerintah Perancis, dan mereka berkomunikasi dengan pemerintah Perancis di Paris, dan kemudian menginstruksikan kedutaannya di sini untuk berunding dengan staf dari Kemenko Kumham Imipas, dan kemudian juga Kementerian Urusan HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan akhirnya memang disepakati bersama bahwa ini akan
prosesnya adalah seperti ini yang sudah ditandatangani, dan oleh karena ini adalah permintaan resmi dari pemerintah Perancis, maka harus ditandatangani oleh pejabat setingkat menteri, dan Menteri Kehakiman Perancis hari ini sudah menandatangani kesepakatan itu. Tanggal 4 Februari adalah tanggal yang disepakati pada waktu perundingan teknis antara kedua pemerintah, dan kita menegaskan bahwa selain perjanjian ini, kesepakatan ini adalah bersifat reciprocal, artinya nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis, maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan permintaan dari Republik Prancis. Dan ketika akan diserahkan pada tanggal 4 Februari, seperti saya katakan, tanggung jawab kita itu berdasarkan hukum internasional, ya, itu sampai jadi kalau pesawat terbang itu, kalau dibuka pintunya, nah itu dalamnya itu wilayah Republik Indonesia. Tapi kalau pintu ditutup, dia menjadi wilayah negara yang di mana bendera dari pesawat terbang itu. Jadi kalau tugas kita selesai, apabila diantarkan ke bandara, masuk ke pesawat, pesawat ditutup, dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Perancis. Dan kita di dalam arrangement juga disepakati bahwa kita tetap mempunyai akses kepada pemerintah Perancis untuk mengetahui, dan pemerintah Perancis juga akan memberikan informasi kepada kita treatment apa yang dilakukan terhadap narapidana yang dipindahkan ke negaranya. Clear? Masih ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Background daripada yang transfer of prisoner ini, apa kejahatan pidana yang dilakukan? Karena ini kan mungkin cukup belum terlalu dikenal. Kita mendata detail tentang Serge Atloui, warga negara Prancis yang ditangkap pada sekitar tahun 2005 di sebuah pabrik yang pada waktu itu diduga sebagai pabrik psikotropika, pabrik ekstasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan Serge Atloui pada waktu itu mengaku sebagai teknisi pemasangan alat-alat pabrik, dan menurut pengakuannya dia tidak mengetahui bahwa yang diproduksi itu adalah obat terlarang menurut hukum Indonesia, tetapi pengadilan membuktikan sebaliknya. Terbukti dia terlibat dalam kasus itu, dan kemudian dipidana sampai kepada Mahkamah Agung, dipidana dengan pidana mati, dan sudah mengajukan berapa kali permohonan gerasi kepada Presiden, dan permohonan gerasi yang ditolak oleh Presiden. Jadi Serge Atloui orang Perancis beragama Islam, dan menurut pengakuannya, dan kita detail semua data tentang yang bersangkutan kita miliki. Jadi apa yang telah kita putuskan, kita merasa sudah cukup adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan pada akhirnya kita mencapai kesepakatan dengan pemerintah Perancis untuk mengembalikan yang bersangkutan atau memindahkannya ke Perancis, karena memang yang bersangkutan itu sakit dan pernah dipenjarakan di Nusa Kambangan, dan kemudian sekarang ini ditahan di rumah tahanan Salemba karena memang memerlukan perawatan yang agak serius karena menderita penyakit kanker. Jadi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan itu, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk memenuhi permintaan dari pemerintah Perancis untuk mengembalikan yang bersangkutan ke negaranya.